Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan proses belajar mengajar pada hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan membaca doa. Saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin temannya membaca doa sebelum belajar. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni fahman ya Allah. Tambahkan kami dan tambahkan yang baik. Setelah kita berdoa, kita lanjutkan dengan pembiasaan membaca surah pendek dari Al-Quran. Dan pada hari ini kita akan membaca surah Al-Kautsar. Siapa yang bisa memimpin temannya membaca surah pendek pada hari ini? Oke, silakan Zainal pimpin temannya. Teman-teman, marilah kita bersama-sama membaca Al-Quran. Baca Al-Quran dimulai. Bapak ucapkan terima kasih kepada Fatur dan Zainal telah memimpin temannya membaca doa dan membaca Al-Quran. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada pelajaran, silakan kalian periksa laci meja masing-masing. Kalau ada sampah, silakan diambil baru dibuang. Kemudian diperiksa kerapihan bajunya, apakah sudah rapi atau belum. Sebelum kita lanjut, Pak mau mengecek kehadiran. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Atas nama siapa? Kenapa Ilham tidak hadir? Oke. Kita doakan teman kita Ilham, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kembali bersama-sama dengan kita melanjutkan materi pelajaran. Pada hari ini kita akan belajar tentang menjadi generasi toleran. Nah, pada hari ini kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran P5. Karena pada hari ini kita akan belajar dengan model project. Maka sebentar, model pembelajarannya itu kalian masing-masing kelompok akan membuat sebuah project. Project apa? Tentu project yang berkaitan dengan tema pelajaran kita pada hari ini, yaitu menjadi generasi toleran. Dan project profil yang akan kita buat yaitu merajut harmoni dalam keberagaman. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian bisa menunjukkan pemahaman dan penghormatan terhadap keyakinan yang berbeda, serta mampu membangun hubungan yang harmonis dengan sesama, baik di sekolah maupun di masyarakat. Oke, sekarang kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini terkait dengan project kita pada hari ini, yaitu terkait materi merajut harmoni dalam keberagaman. Itu ada beberapa tahap. Tahap pertama yaitu tahap pengenalan, di mana kalian sebentar akan melihat beberapa video terkait materi merajut harmoni dalam keberagaman. Video yang berisi tentang makna toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini terdapat dua video. Yang pertama video edukasi dan yang kedua video yang berisi tentang penguatan materi tentang toleransi beragama. Nah, setelah pengenalan, kita lanjut kepada tahap kontekstualisasi. Di mana pada tahap kontekstualisasi ini, kalian akan mengamati kehidupan sosial masyarakat yang ada di sekitar kalian. Mungkin di sekitar rumah kalian ada praktek-praktek toleransi yang sering dilakukan oleh masyarakat yang ada di sekitar kalian. Mungkin misalnya contohnya ketika pada perayaan Natal atau mungkin perayaan hari besar agama-agama lain, ada orang-orang
atau kalian berpartisipasi untuk menjaga keamanan atau ketertiban pada proses pelaksanaan hari raya tersebut. Contoh misalnya kemarin pada waktu hari Natal kita lihat polisi Pamong Praja, kemudian ada juga polisi yang berjaga di setiap gereja-gereja yang melaksanakan ibadah. Kita tahu bahwa mungkin yang menjaga itu adalah orang yang beragama Islam. Akan tetapi karena toleransi yang tinggi, maka mereka bersedia untuk menjaga keamanan demi kelancaran proses ibadah saudara kita yang beragama Kristen. Kemudian kalian mengamati, kemudian mencatat apa-apa yang kalian pelajari pada proses tersebut, pada proyek tersebut. Nah, setelah kontekstualisasi, lanjut kepada aksi. Aksinya berbentuk kalian membuat proyek. Setiap kelompok membuat proyek. Ada yang membuat poster yang berisi tentang toleransi umat beragama. Kemudian ada yang membuat video menarik, bisa berbentuk animasi, boleh. Kemudian ada juga yang membuat drama yang isinya tentang indahnya hidup dalam lingkungan yang penuh dengan toleransi. Intinya proyek yang kita buat masing-masing, baik berupa poster, video, kemudian drama, itu isinya tentang proyek profil Pancasila merajut harmoni dalam keberagaman. Nah, kita awali tahap tersebut dari tahap pengenalan. Silakan kalian saksikan video berikut dan dicatat poin-poin pentingnya. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling bergaul jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan setelah kalian menyaksikan materi dalam bentuk video tersebut, kemudahan kalian bisa memahami konteks yang disampaikan pada video tersebut. Di mana pada video tersebut itu menyampaikan tentang pentingnya menjaga sikap saling menghargai antar sesama manusia. Baik itu dari latar belakang agama, suku, kemudian budaya yang berbeda. Intinya kita harus menjaga persatuan dengan menghindari sikap intoleran. Nah, sikap intoleran ini merupakan kebalikan dari sikap toleran. Ya, intoleran artinya sikap tidak menghargai perbedaan. Kalau toleran itu artinya kita menghargai setiap perbedaan yang ada pada kehidupan sosial masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan video edukasi yang berisi tentang moderasi beragama. Baik, setelah kita menonton atau menyaksikan video tadi, di mana berisi yang pertama tentang materi, yang kemudian yang kedua tentang edukasi terkait dengan toleransi beragama, maka selanjutnya ini adalah merupakan bahan diskusi di setiap kelompok. Jadi setiap kelompok itu menjawab pertanyaan yang ada di atas, ya. Silakan menjawab atau silakan kalian berdiskusi mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Boleh kalian cari di buku dan boleh juga cari di internet menggunakan HP. Silakan digunakan HP-nya. Dalam diskusi ini saya kasih waktu selama 10 menit untuk mencari jawaban mulai dari sekarang. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Semua sudah selesai? Sudah mendapatkan jawabannya? Ya. Oke, kalau begitu dari kelompok 1. Kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang pertama. Siapa kelompok 1 yang bisa menjawab? Oke, Muslimah. Apa yang dimaksud dengan keberagaman? Adalah kondisi di mana terdapat banyak perbedaan di berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, bagus. Berikan tepuk tangan. Ketiga, siapa yang bisa menjawab kelompok 3? Saya. Oke, Amelia, silakan jawab.
Mengapa keberagaman penting bagi kehidupan bermasyarakat? Karena dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di antara berbagai suku, agama, dan budaya. Selain itu, keberagaman juga mendorong toleransi, saling menghormati, dan menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. Oke, berikan tepuk tangan. Terima kasih kepada setiap kelompok yang telah menjawab beberapa pertanyaan terkait video yang telah kita saksikan tadi. Selanjutnya, kita akan membuat project. Ya, kita akan membuat proyek terkait dengan merajut harmoni dalam keberagaman. Perhatikan tugasnya masing-masing di atas. Kelompok 1, tugasnya membuat poster atau infografis yang menggambarkan pesan keberagaman dalam toleransi. Kemudian kelompok 2, membuat video pendek yang berisi cerita tentang kehidupan harmonis di tengah perbedaan. Kemudian yang kelompok 3, membuat drama atau tarian yang isinya menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Saya kasih kesempatan untuk berdiskusi membuat proyek masing-masing selama 30 menit dan nanti akan dipresentasikan. Oke, mulai dari sekarang. Cari poster yang tentang apa namanya, toleransi beragama. Sudah masuk di video, sudah masuk di ChatGPT. Apa? Ubah bilang jumlah pemeran 4 orang. Oke, waktu membuat proyek sudah selesai. Selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi dari masing-masing kelompok, di mana kita mulai dari kelompok 1 mempresentasikan proyek poster terkait toleransi beragama. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya berikan kepada teman saya Muslimah untuk membaca hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami yaitu mari kita saling menghormati perbedaan dan merayakan keberagaman budaya, agama, dan pandangan hidup. Dengan bersikap terbuka dan empati, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Mari bergandeng tangan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Setelah kita menyaksikan presentasi dari masing-masing kelompok, selanjutnya kita akan menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, silakan Pak Tur. Kesimpulan dari saya, keberagaman adalah realitas yang harus diterima dan dikelola dengan baik, dengan menanam sikap toleransi, empati, gotong royong, serta komunikasi yang baik. Masyarakat dapat hidup dalam harmoni meskipun berbeda-beda. Menjaga persatuan dalam keberagaman bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Dengan komitmen bersama, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai, sejahtera, dan harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan diterima. Oke, terima kasih Pak Tur. Berikan tepuk tangan untuk Pak Tur. Setelah kita mendengarkan kesimpulan, selanjutnya kita lanjut pada kegiatan refleksi. Di mana refleksi pada hari ini kita menggunakan media quizzes. Jadi, silakan dimasukkan password yang ada di atas untuk ikut bermain. Silakan masukkan passwordnya. Oke, kita akan mulai ya. Woi, Zainal memimpin. Siapa ini? Oke, setelah kita melakukan
refleksi menggunakan media visual. Selanjutnya kita berada di akhir pertemuan. Nah, sekarang Pak mau menyampaikan terkait materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu terkait materi akhlak. Ya, terkait materi akhlak kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian di pertemuan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.